Asy'ariyah ada. Tapi kalau Syiah Asy'ariyah sepanjang yang saya tahu tidak ada. Ya. Kemudian ada lagi mazhab lain, misalnya Syiah Ismail, itu ada. Ada Syiah Zaidiyah, nah, itu juga ada. Ya paling tidak saya sebutkan yang sering atau paling tidak pernah saya mengkajinya, yaitu ada Syiah Imamiyah, dan Syiah Imamiyah itu sama dengan Syiah Itsna Asy'ariyah, itu sama. Jadi Syiah Imamiyah ya Syiah Itsna Asy'ariyah itu sama, yang sekarang banyak dianut di Iran. Nah, kemudian ada Syiah Zaidiyah, itu bukan Syiah yang ada di Iran, tapi Syiah yang ada di Yaman. Nah, ada lagi Syiah Ismailiyah, bukan Syiah yang di Iran, bukan Syiah yang di Yaman, tapi ada minoritas Syiah yang ada di India, misalnya seperti itu. Ya, itu beberapa mazhab yang saya tahu tentang mazhab Syiah. Tapi apakah hanya itu? Tidak, banyak mazhab Syiah itu. Cuma saya belum sempat mempelajari yang banyak itu. Saya baru mempelajari yang saya rasa perlu saya pelajari. Kemudian ada satu yang mirip seperti Sunni. Pada saat saya tadi tanya, ada Syiah Akira atau Syiah Adila. Mungkin saya bisa salah dengar, tapi kedua-duanya saya belum pernah tahu Syiah Adila atau Syiah Akira itu yang seperti apa. Bahkan dengar juga baru sekali ini, jadi saya tidak bisa komentar. Tapi kalau ditanyakan Syiah mana yang mirip dengan Sunni, semua Syiah mirip dengan Sunni. Perbedaannya itu ada pada sistem kepemimpinan, hanya itu. Kemudian ke bawah ya itu 90% mirip. Sunni dengan Syiah itu mirip. Dan primernya sama. Saya akan sebutkan. Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, kiblatnya Ka'bah, puasanya ya Ramadan, sholatnya 24 hours a day, we give you the best slow hits music anytime, anywhere. Stay close to your family. Stay close to your family. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Phone number 021-2355-0235. Fax 021-3917-700. Or click www.centralonline.net. Central Online, the most reliable internet. Ya baik, Letterdense, mohon maaf karena tadi kembali terputus dan mudah-mudahan kali ini tidak terputus lagi ya. Siwo, halo Siwo. Halo. Ya kita lanjut Siwo. Ya kita lanjut lagi ya. Ya silakan. Ya mudah-mudahan kita rela terhadap apapun kejadiannya ya. Kalau nanti putus lagi ya kita harus rela juga. Ya kalau putus lagi kita sambung lagi Siwo. Iya kita sambung lagi. Kalau kita tidak rela memang kita mau apa? Jadi mari kita belajar rela terhadap apapun yang terjadi. Tadi sampai pada Syiah yang mirip dengan Ahlus Sunnah, Syi'i yang mirip dengan Sunni. Sepanjang yang saya tahu, itu semua Syiah yang saya pelajari itu mirip dengan Sunni. Ada beberapa saja pada posisi
tertentu itu yang berbeda. Saya akan sebutkan satu-satu. Dari yang paling primer. Bukan mirip ini sama. Sunni dan Syiah Tuhannya sama, Allah. Rasulnya sama, Muhammad Rasulullah. Kitab sucinya sama, Al-Quran. Ya, Mushaf Utsmani ini yang kita baca di rumah kita, yang ada di masjid-masjid masyarakat kita, sama persis yang dipakai oleh masyarakat Iran, masyarakat Syiah. Ya, saya tahu yang di Iran ya. Kalau yang di Yaman, di India, saya belum buktikan. Tapi kalau yang di Iran, saya sudah buktikan. Kitab suci yang dipakai sama, Mushaf Utsmani. Kemudian kiblatnya sama, Ka'bah. Puasanya di bulan Ramadan, hajinya di Makkah. Halo? Ya sih, Wo. Wah, Masih ada waktu sih, Wo. Silakan. kemudian sholatnya 5 kali sama, sholat yang wajib 5 kali. Meskipun ada pembagian waktu yang 3 waktu, tapi kalinya tetap 5. Seperti kalau di Sunni itu, kalau di jamak ya, itu kan waktunya jadi 3. Jadi ya kadang-kadang para penyampai ini kalau sholat 3 waktu sama dengan 3 kali, wah itu fatal, sangat fatal. 3 waktu ya, tapi sholatnya 5 kali kok, gitu loh misalnya. Kalau di Sunni lebih terkenal 5 waktu dan 5 kali, meskipun pada saat kondisi di jamak itu jadi 3 waktu, tapi 5 kali, misalnya seperti itu. Itu hal-hal besar yang sama, ya. Jadi Sunni dan Syiah sama pada skala itu, pada posisi itu. Nah, yang menjadikan beda antara Sunni dan Syiah itu sistem kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Disitulah titik mulai ada perbedaan. Sebelum itu tidak ada masalah. Ya, Tuhannya sama, Nabi Rasulnya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama. Puasa, sholat, haji sama. Ya. Pada dataran fikih nanti yang saya pelajari, di sana kan juga ada perbandingan 5 madhab misalnya. Itu juga 90% sama. Bukan hanya mirip, sama. Jadi yang saya tahu Sunni dengan Syiah itu mirip. Ya, mungkin yang saya lebih banyak pelajari itu Syiah yang Imamiyah, Syiah Itsna Asy'ariyah, yang sekarang banyak dianut di masyarakat Iran. Nah, itu yang lebih banyak saya pelajari. Saya mempelajari Syiah Zaidiyah tapi tidak sangat detail. Saya mempelajari Syiah Ismailiyah, Syiah Fatimiyah misalnya, tapi tidak detail. Yang saya mempelajari cukup detail, mungkin sangat detail, itu Syiah yang Imamiyah atau Itsna Asy'ariyah. Itulah. Jadi kalau ditanya khususnya tentang Syiah yang saya pahami tadi itu, Syiah Imamiyah yang namanya sama dengan Syiah Itsna Asy'ariyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Fatimiyah, ada Syiah Ismailiyah, itu mirip, semua mirip dengan Sunni. Yang beda hanya sistem kepemimpinan, ya, baik kualifikasi secara teoritis maupun siapa figurnya secara praktis, itu saja yang beda. Selainnya 90% sama. Ya, itu karena yang ditanya saya dan pemahaman saya, ilmu saya tentang Sunni dan Syiah mengatakan mirip. Bahkan perbedaannya itu hanya pada masalah sistem kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Hanya itu perbedaannya. Saya tegaskan lagi, Tuhannya sama, nabinya sama, rasulnya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama,
puasa, haji, kewajiban puasa, haji, sholat sama. Sholat sering dikatakan 3 waktu, tapi 5 kali. Sebagaimana di Sunni lebih terkenal 5 kali, tapi juga ada yang 3 waktu, tapi tetap 5 kali. Ya, itulah yang bisa saya sharingkan. Iya. Ya, lanjut yuk. Kita harus break dulu, Siwo. Karena habis waktunya, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, Siwo ya. Ya, silakan Siwo. Assalamualaikum. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Ya, kita akan diskusi atau sharing dengan Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan nanti Anda bisa mengirimkan SMS ya di 081-880-1058 ya. Juga nanti akan saya terima satu penelpon yang bisa di-on-airkan, dan sisanya adalah SMS. Dan nanti sebelum kita lanjut, ya kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Light FM, the best slow hit station. Lieutenant, kita lanjutkan kembali berproses menuju kesejatian diri. Dan saya akan terima satu penelpon. Silakan di 021398350905. Siwo. Yuk. Ya, kita langsung terima satu penelpon ya, Siwo ya. Yuk. Nanti saya akan coba bacakan sekitar 2 SMS yang saya pilih. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini, Pak? Pak Abdul, Mas, di Pak Abdul. Jakarta Selatan, Mas Tanjung Abdul. Barat. Mas Abdul ya, silakan Mas Abdul. Assalamualaikum, Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tio, mohon sharingnya tentang perbedaan antara terjemahan dengan tafsir, Tio. Khususnya dalam hal ini tafsir Quran, Tio. Itu aja, Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Abdul, bisa ditangkap pertanyaan Siwo ya? Yuk. Oke, baik. Kemudian dari SMS di 0818801058 ini saya ambilkan coba 2 SMS Siwo yang masuk. Yang pertama ini dari Ugi di Pulau Gadung. Assalamualaikum Siwo. Ugi. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo mohon disaringkan apa yang Siwo fahami tentang syirik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, sebentar. Oke, baik. Yang keduanya adalah dari Abdillah di Cipulir. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mohon disaringkan Siwo tentang Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, saya kira cukup Siwo ya. Siwo? Ya, Saya kira cukup ya. 2 SMS. Apa tambah lagi? saya ambil ya. Oke, silakan. Mas Abdul. Oh, ya, Mas Abdul di Tanjung Barat. Apakah perbedaan antara terjemah dengan tafsir terkait dengan mushaf Al-Quran? Begini Mas Abdullah,
sepanjang yang saya tahu, terjemah itu hanya translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, jadi terjemah itu hanya dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Misalnya bentuk terjemah itu begini: Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, itu terjemah. Kalau tafsir itu menggali makna-makna yang dikandung oleh redaksi ayat itu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim itu bisa ditafsiri sampai berbuku-buku. Saya pernah membaca tafsir basmalah, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu buku cukup tebal. Jadi dibahas tentang, misalnya dibahas dari bentuk redaksinya. Bismillah itu asalnya dari Bismi al-ilah. Ya. Pada saat dibaca menjadi Bismillah. Ya. Di situ dijabarkan kenapa menggunakan bi, misalnya seperti itu. Kenapa tidak menggunakan lillah saja atau billah? Kenapa mesti biismillah? Jadi makna yang ada di situ digali, dieksplorasi, diselami makna-maknanya. Nah, itu namanya menafsiri. Kenapa Bismillah kemudian menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa tidak menggunakan misalnya dengan Al-Karimul Khobir misalnya, Bismillahil Alimul Karim misalnya? Kenapa tidak begitu? Kenapa Bismillah itu menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak dengan sifat-sifat yang lain? Bismillah dihubungkan sifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Al-Ghafurur Rahim, bukan. Tapi Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan juga Bismillahi Rabbil Alamin, juga tidak. Tapi Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu semua dieksplorasi. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salawat salam selalu untukmu. Ya Rasulullah, Ya Nabiullah, curahan cinta selalu untukmu. Dan kami, kau junjungan kami, menjadi rahmat di bumi. Alatmu terpuji, penuh kasih sayang, rindu padamu ya Rasul. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salawat salam ya, Legends, sekali lagi kami mohon maaf, mungkin karena pengaruh cuaca kali ya. Tadi saya sempat konsultasi berbicara dengan Jack Plam-Plam. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, katanya pengaruh demo ini. Pengaruh demo mungkin ya, tapi jangan nyalahin orang lah Siwo, nggak enak. Ya? Jangan nyalahin orang lah. Nggak enak. Kali ya. Barangkali ya. Oke, silakan Siwo. Kita lanjut lagi Siwo. Tadi sampai pada perbedaan antara terjemah dan tafsir. Iya. Kalau terjemah itu hanya mentranslate bahasa dari bahasa Arab menjadi bahasa selainnya. Kalau tafsir itu menggali makna yang dikandung oleh ayat itu, redaksi dari ayat itu. Jadi sangat jelas perbedaannya. Untuk menerjemah juga butuh ahli, untuk menafsiri apalagi
Yeah. Kemarin dulu ada yang ngobrol lewat HP. Lah, kalau saya mempelajari kitab tafsir kan berarti saya menafsiri kitab itu juga. Ya tidak begitu. Kalau ada ahli tafsir itu menafsiri ayat, misalnya melalui kitab-kitab tafsir yang sudah dicetak sehingga kita mudah mendapatkannya di perpustakaan ataupun di toko, ya, ada kitab tafsir. Itu mereka menggali makna yang dikandung oleh ayat. Nah, kalau kita juga mempelajari kitab tafsir, itu bukan menafsiri tetapi memahami. Ya, bukan mengeksplorasi makna-makna ayat, tapi kita memahami maksud dari uraian para ahli tafsir. Jadi beda, menafsiri dan belajar itu beda. Ya, menafsiri itu mengeksplorasi makna, menggali makna yang dikandung. Kalau kita membaca kitab tafsir itu namanya belajar, memahami uraian-uraian para ahli tafsir. Ya, sampai di situ kira-kira. Kemudian lanjut ke Mas Mugi di Pulau Gadung. Apakah syirik? Tentu menurut saya, ya. Kalau menurut Islam kan saya paling angkat tangan. Saya belum tahu yang menurut Islam. Ya, saya setahu saya pada saat saya mempelajari tentang topik ini, syirik adalah yang pertama, wilayahnya adalah wilayah keyakinan, bukan wilayah perbuatan, bukan. Ya, bukan wilayah yang sering disebut dengan perbuatan itu, ya, perbuatan fisik. Ya. Tapi ini wilayah kalau disebut perbuatan, tapi perbuatan pikiran dan perbuatan hati. Ya, misalnya begini loh. Yang saya maksudkan perbuatan itu, orang berkunjung ke Gunung Kawi misalnya. Kesana kan terkenal tempat orang mencari pesugihan misalnya. Atau membakar kemenyan misalnya begitu. Atau yang sering dihubungkan dengan syirik itu datang ke paranormal misalnya. Syirik tidak ada hubungannya dengan itu semua. Tetapi hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan itu ada dalam pikiran. Lebih jauh lagi, kalau yang sudah mengikat ke hati itu bisa menjadi yang mirip keyakinan, namanya dogma, atau membentuk yang lebih dari itu. Tapi bukan iman, ya, karena iman itu adanya di hati, tapi pasti itu bukan syirik. Jadi saya batasi saja, wilayahnya adalah wilayah keyakinan. Misalnya begini, kalau orang ke Gunung Kawi tapi niatnya untuk observasi, niatnya itu untuk survei, misalnya mau bikin disertasi tentang kegiatan Gunung Kawi misalnya, ya jadi tidak ada keyakinan yang aneh-aneh. Maka ke Gunung Kawi ya tidak ada masalah. Bakar kemenyan kalau keyakinannya normal-normal ya tidak ada masalah. Ke tempat paranormal ya karena itu temannya atau tetangganya, dia main ke situ gak ada keyakinan yang aneh-aneh ya enggak. Lalu keyakinan yang mana yang menjadikan seseorang itu syirik? Keyakinan pada saat dia meyakini Tuhan itu sebagai sesuatu yang mandiri, ya. Mandiri itu tidak bergantung kepada selain dirinya, menjadi pusat kebergantungan yang lain. Jadi orang yang syirik itu dia punya tauhid, tetapi di sisi lain dia menuhankan selain Tuhan. Maksudnya menuhankan selain Tuhan itu sesuatu itu diyakini sebagai mandiri dan lepas kebergantungannya kepada Tuhan. Ya, karena syirik itu membanyakkan Tuhan, menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, meyakini ada Tuhan selain Tuhan, meyakini ada Tuhan selain Allah, meyakini ada yang mandiri selain Tuhan Allah itu.
Jadi titik kuncinya di mandiri. Bukan harus ke Gunung Kawi untuk musyrik. Tetapi kita minum obat itu, kalau kita meyakini obat itu punya kekuatan mandiri untuk menyembuhkan pusing saya, itu juga bagian dari syirik. Kita berbuat sesuatu, kemudian kita memandirikan sesuatu, orang misalnya menjadi penilai saya. Ya. Jadi apapun yang dia nilai kita yakini sebagai sumber penilaian. Nah, itu menjadi syirik, karena semua bentuk sumber penilaian kita harus kembalikan kepada sumber yang sesungguhnya, yaitu yang mandiri. Siapa? Tuhan. Ketaatan misalnya, kita meyakini orang tua itu sebagai pos yang harus ditaati secara mandiri misalnya. Oh, itu musyrik juga. Bagaimana agar tidak musyrik? Saya wajib mentaati orang tua karena perintah Allah. Jadi kemandiriannya ada pada Allah. Orang tua itu hanya pos saja, hanya halte untuk kita taati. Itu pun syaratnya kalau orang tua benar. Kalau orang tua tidak benar, kita boleh tidak taat, tapi tetap harus taklim misalnya. Itu pembahasan lain. Jadi syirik adalah wilayah keyakinan pada saat ada sesuatu yang dimandirikan di samping kemandirian Tuhan. Ya, itulah syirik. Bentuk actionnya bisa macam-macam. Ya, tapi alat ukurnya di keyakinan ini, bukan di bentuk kegiatannya, bukan di actionnya, bukan di bentuk amaliyah-amaliyahnya. Tetapi syirik itu wilayahnya ada keyakinan terkait dengan memandirikan sesuatu di samping kemandirian Tuhan. Misalnya cincin. Dia meyakini cincin ini punya kekuatan mandiri, tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi cincin inilah yang menentukan saya bisa wibawa, karisma saya bisa naik misalnya. Tapi sepanjang itu kebergantungannya kepada Tuhan, tidak ada bentuk kesyirikan. Karena yang disebut syirik itu ada yang mandiri selain Tuhan. Nah, itulah syirik. Wilayahnya keyakinan, bukan amaliyah. Orang mau bakar kemenyan, tapi kalau keyakinannya tidak ada yang seperti tadi, itu tidak ada syirik. Dia mau ke Gunung Kawi, dia mau ke dukun, dia mau ke paranormal, dia mau apa. Tapi kalau keyakinan kemandirian itu semuanya tetap hanya Tuhan yang mandiri, ya tidak ada bentuk kesyirikan. Ya. Kalau kita tidak mencermati wilayah ini, wah, kita bisa terjebak kemana-mana. Seakan-akan syirik itu masalah kegiatan, masalah action, masalah amaliyah-amaliyah fisikal. Bukan. Saya cukup lama juga tapi terjebak di situ. Setelah saya mengkaji definisi syirik, ternyata kejebak saya. Jadi syirik kita harus batasi wilayahnya keyakinan. Kemudian disebut syirik pada saat seseorang meyakini kemandirian sesuatu di samping kemandirian Allah. Itulah syirik. Paling tidak sepanjang yang saya tahu seperti itu. Terakhir, Mas Abdullah di Cipulir. Bagaimana saya memahami ada kalimat Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki? Ya. Ini saya lama sekali terjebak kepada kalimat ini. Ya, kalimat ini berasal dari redaksi ayat. Tapi karena mungkin Mas Abdillah itu sudah tahu kalau saya tidak berani menanggapi kalau ditanya tentang ayat, maka beliau tidak menyebut rujukannya. Jadi
kalimat ini menurut Siwo bagaimana, cuman gitu ya. Tapi aslinya kalimat ini itu dinukil dari redaksi ayat. Karena waktu itu saya belajar sangat serius tentang ayat ini, sehingga saya menjadi hafal redaksi ayatnya. Redaksi ayatnya begini. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Terjemahannya, terjemahan bebas. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahdi, memberi hidayah, may yasha, kepada siapa yang dikehendaki, wa yudhillu, dan mendolalkan dan menyesatkan, may yasha, siapa yang dikehendaki. Jadi kalimat redaksi aslinya dalam bentuk terjemahan itu begini. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Dikehendakinya maksudnya. Kalau Mas Abdillah itu tanya tentang ayat itu, jawaban saya pasti standar. Yuk kita buka kitab tafsir. Selesai. Dan saya bukan ahli tafsir. Ya, dudukkan, fungsikan kembali ahli tafsir yang sekarang ini tidak difungsikan oleh kebanyakan masyarakat yang saya tahu. Ya, pada saat dulu saya sering keliling-keliling Jawa, Bali misalnya, saya selalu mendapati kebanyakan masyarakat itu tidak mendudukkan ahli tafsir pada saat mau mempelajari ayat. Jadi ahli tafsir dianggap nggak ada lah. Ya, sekarang saya khususnya sudah mengakhiri cara dan budaya yang seperti itu. Kalau saya mau memahami ayat, saya harus mendudukkan ahli tafsir dan menfungsikannya sebagai rujukan saya. Ya. Soal bagaimana memilih ahli tafsir, karena ahli tafsir juga ada yang orisinal, ada yang imitasi loh. Iyalah, ya itu masalah lain. Nah, karena yang ditanyakan tentang kalimat ini dan tidak dihubungkan dengan ayat, saya akan mencoba menanggapi sesuai apa yang saya pahami terkait dengan kalimat ini. Jangan dihubungkan ke ayat. Kalau ayat itu sudah masalahnya harus kembali rujuk kepada ahli tafsir. Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kita perlu memahami beberapa hal di dalam ayat, di dalam kalimat ini, yaitu satu, menyesatkan. Saya mau tanya, menyesatkan itu baik atau buruk? Ya, saya aja yang jawab ya, sesuai dengan pemahaman saya. Menyesatkan itu buruk. Ya. Kalau di sini ada kata Allah menyesatkan, berarti Allah buruk. Kalau Mas Abdillah menyesatkan temennya, nah, kan Mas Abdillah yang buruk toh. Temennya itu yang dizalimi oleh Mas Abdillah karena disesatkan. Kalau Mas Abdillah menyesatkan Mas Sam, itu yang menanggung keburukan itu Mas Abdillah, bukan Mas Sam, karena Mas Sam pihak yang dizalimi. Mas Abdillah menyesatkan Mas Sam sehingga Mas Sam jadi sesat. Itu Mas Sam korbannya, Mas Abdillah aktornya. Siapa yang buruk? Ya Mas Abdillah, dia mempunyai kerja menyesatkan. Ya gitulah, dia aktornya. Jadi kalau di sini kita hanya ambil dari redaksi ini, Allah menyesatkan, jelas Allah buruk. Dan itu bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Di dalam tauhid kita diajari Allah itu maha baik, Allah maha sempurna. Kalau Allah buruk, itu tidak sempurna, karena keburukan itu tidak mendukung kesempurnaan. Yang mendukung kesempurnaan itu hanya kebaikan. Dalam tauhid sifat, keburukan itu sesuatu yang mustahil. Jadi akan ada nanti sifat wajib, sifat mustahil.
Lah, kalau Allah punya sifat menyesatkan, itu sifat mustahil. Ya, kenapa mustahil? Karena tidak mendukung kesempurnaan. Sementara tauhid sifat itu menjembatani kita agar kita lebih memahami kesempurnaan zat Tuhan. Sehingga semua sifat-sifat yang mendukung kesempurnaan disebut dengan sifat wajib. Allah pandai, Allah adil, Allah bijak, memberi hidayah, pengasih, penyayang, dan seterusnya. Itu semua sifat-sifat yang mendukung kesempurnaan, maka disebut sifat wajib. Tapi kalau Allah bodoh, Allah berbuat buruk, itu semua sifat yang harus dijauhkan dari Allah, disebut sebagai sifat yang mustahil terkait dengan kesempurnaan Tuhan. Ya, itu tentang menyesatkan. Kalau menyesatkan dihubungkan dengan Allah, kita harus hati-hati. Kita jangan menggunakan bahasa masyarakat, kita jangan menggunakan bahasa sosial, kita jangan menggunakan dengan definisi bahasa komunikasi, tapi harus kita kembalikan kepada perspektif tauhid. Ya, semua kata-kata yang dihubungkan dengan Allah kita harus pandang dengan cara pandang tauhid. Misalnya Allah maha besar, bukan besar itu maksudnya gede banget. Oh, dari dunia, dari bumi ini lebih gede lagi. Bukan itu. Itu bahasa dimensi namanya. Bahasa ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Bukan. Allah maha besar bukan itu. Kita harus memahaminya karena ini kata terkait dengan Allah, maka cara pandang kita harus pandangan tauhid. Allah maha besar. Besar di sini harus dalam perspektif tauhid. Bukan besar dalam perspektif hukum CGS, ya, sentimeter gram skon, bukan, tapi perspektif tauhid. Kalau ada kata Allah menyesatkan, nah, inilah di sini pentingnya kalau terkait dengan ayat kita harus mendudukkan ahli tafsir, karena kalau tidak pasti kita terjebak. Dan saya buktinya, lama saya terjebak di sini. Kemudian siapa? Nah, siapa di sini itu bisa orang, bisa jin, bisa makhluk lain, atau siapa? Ya, karena ini terkait dengan Allah loh, jangan main-main loh. Jangan kita hanya terjebak pada bahasa sosial, bahasa matematik, bahasa biologi, bahasa kimia, bahasa masyarakat. Bukan, ini bahasa tauhid. Hati-hati. Kalau kita tidak menggunakan perspektif tauhid, pasti kita terjebak kepada bahasa-bahasa dimensi. Ini tentang siapa. Kemudian yang dikehendaki. Di sini ada kehendak. Apa maksudnya kehendak Tuhan? Jangan lupa, ini bukan bahasa manusia. Ini bukan bahasa bahasa politik, bahasa ras, bahasa komunitas, bukan. Tapi ini bahasa tauhid. Hati-hati. Semua yang terkait dengan Allah kita harus pandang dengan cara pandang tauhid. Misalnya begini, kehendak Allah. Kita jangan menerjemahkan dengan sebagaimana saya atau Anda punya kehendak. Bukan itu. Nah, ini pentingnya pelajaran tauhid. Ya. Kalau ini menyangkut ayat, itulah pentingnya menfungsikan ahli tafsir di situ sebagai tempat kita merujuk agar kita tidak terjebak oleh subjektivitas kita sendiri, terjebak oleh cara pandang kita sendiri, terjebak oleh latar belakang kita. Nah, dalam pelajaran tauhid, kehendak Tuhan itu ada dua. Kehendak yang dituangkan di dalam alam makhluknya, ada kehendak yang dituangkan di dalam ajarannya. Agama maksudnya. Jadi ada kehendak itu, ada kehendak takwini, ada kehendak tasyri'i. Yang kehendak takwini misalnya begini, Allah mempunyai kehendak dalam setiap alam cipta itu masing-masing punya kadar sesuai kadarnya. Itu kehendak Allah. Ya. Kita kan tidak pernah punya kehendak. Oh, batu ini saya kasih kadar sekian. Kalau air dikasih kadar sekian, kita nggak pernah kan punya kehendak seperti itu. Kalau kita membahas kehendak Allah, kita merujuk kepada bahasa yang setiap hari kita pakai, bahasa sosial, bahasa komunikasi. Ya, kita punya kehendak.
Nah, sehingga kita menyerupakan kehendak Allah dengan kehendak kita. Ini yang jadi problem. Kalau ini masalah tauhid, kita pandang dengan cara sosial. Wah, sudah selip di situ. Kita mau mempelajari tentang istilah agama, kita mengambilnya pada istilah masyarakat. Apalagi masyarakat selebriti. Wah, sudah kacau banget. Ya, itu salah satu prinsip aturan di dalam berpikir. Ada aturan seperti itu. Sayangnya aturan berpikir itu jarang sampai ke masyarakat pada umumnya. Kehendak takwini, contohnya tadi bahwa Allah menghendaki setiap alam ciptaannya itu Allah menghendaki masing-masingnya dengan kadar sesuai masing-masingnya. Jadi setiap sesuatu, setiap alam cipta itu ada kadar masing-masingnya. Itu kehendak Allah. Kemudian kehendak Allah yang lain, misalnya Allah menghendaki bahwa akibat itu hanya akan terjadi kalau sebabnya sudah ada. Pada saat sebabnya sudah ada, akibatnya pasti ngikut. Dan akibat tidak akan pernah mendahului sebabnya. Itu juga salah satu kehendak takwiniyah ilahi. Itu kehendak Tuhan. Nah, kalau kita nggak usah menghendaki kan itu sudah ada toh. Kita bahkan kebalik. Kita kadang-kadang menghendaki akibat itu jangan terjadi. Padahal sebabnya sudah ada. Misalnya apa? Tsunami. Bu, ya jangan terjadi tuh tsunami. Loh, padahal sebabnya sudah ada. Ya. Kekasih kita mati. Itu kan akibat. Kita kan kadang-kadang gak mau dengan kejadian itu toh. Baru asik-asiknya sharing, putus nih komunikasinya. Itu kan akibat. Lah, akibat itu terjadi, apapun akibatnya pasti sudah didahului oleh sebab. Kadang kita punya kehendak yang kebalik. Sebabnya tidak kita masalahkan, akibatnya jangan terjadi dong. Kan kasihan terjadi tsunami, gunung meletus, banjir. Lah, sebabnya sudah ada kok akibatnya nggak boleh terjadi. Gimana bisa? Itu menyalahi kehendak Allah. Karena Allah punya kehendak, kalau sebabnya sudah ada, pasti diikuti oleh akibatnya. Kalau kita yang sering komplain, tidak terima, tidak rela terhadap yang terjadi, maka dirinya pasti susah. Karena dia menentang hukum kehendak Allah yang takwiniyah itu. Siapapun itu. Kalau kita sering tidak rela terhadap kejadian, pasti kita menjadi orang yang tidak punya bakat kebahagiaan. Hartanya banyak, kuasa, terkenal, tapi begitu ada kejadian yang dia tidak inginkan, dia susah, dia gelisah, ya kan? Ya, itu salah satu kehebatan tauhid begitu. Tauhid itu membuat orang bahagia, bisa mensikapi segala kejadian. Prinsipnya tauhid. Antara lain apa? Kita mempelajari tentang kehendak Tuhan itu. Nah, kehendak Tuhan yang takwini, yang ada di alam cipta, itu juga kehendak Tuhan. Jadi, misalnya begini, yang terjadi apa? Yang terjadi orang itu sesat. Ada enggak itu dalam cakupan kehendak Tuhan? Iya. Kenapa? Karena itu akibat. Dan Allah punya kehendak. Kalau sebabnya ini, ya dia sesat. Kalau sebabnya itu, ya dia akan mengambil hidayah. Jadi, orang yang dapat hidayah, orang yang sesat, ada dalam cakupan kehendak Tuhan. Tapi kehendak yang takwini. Kehendak sesuai dengan hukum sunatullah. Kehendak yang sesuai dengan hukum sebab akibat. Karena sebab akibat itu salah satu kehendak Allah. Nah, kalau kita melihat dari perspektif tauhid, kita tidak terjebak dengan kalimat ini. Tapi kalau kita menggunakan sekedar bahasa diri kita, bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa yang ada dalam sistem politik kita, ekonomi kita, budaya kita, sosial kita, kemudian kita mendapatkan kalimat ini, Allah menyesatkan kepada siapa yang kehendaki. Nah tuh, jelas kan Allah zalim, Allah buruk. Jadi kalau ada orang sesat, jangan disalahkan.
Yang harus disalahkan adalah yang membuat dia sesat. Siapa? Tuhan. Kan jadi kacau toh, kan? Itulah pentingnya kita belajar tauhid, atau kalau terkait dengan ayat kita menfungsikan ahli tafsir agar kita tidak terjebak kepada subjektivitas diri kita sendiri. Kecuali kalau kita ini ahli tafsir. Ya monggo, kita punya kewajiban bahkan menafsiri untuk menggait, membantu yang lain. Ya gitu kira-kira. Jadi yang saya pahami tentang Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki itu dalam perspektif kehendak Allah yang apa tadi ya, kehendak yang takwini, kehendak yang ada pada seluruh semesta dari alam cipta ini. Di sana tertuang kehendak-kehendak ilahi yang sifatnya hukum alam, yang sifatnya hukum sebab akibat, yang sifatnya hukum kadar diri masing-masing dan beserta keterkaitan dengan keseimbangan kadar-kadar yang lain. Nah, di situ tertuang kehendak Allah, bukan kehendak yang tasri'i. Kehendak yang tasri'i itu misalnya begini, Allah memerintahkan kita melaksanakan yang wajib, Allah melarang kita melakukan yang mungkar, yang haram. Nah, itu namanya kehendak tasri'i, kehendak yang dituangkan dalam undang-undang petunjuk Allah untuk memandu kehidupan kita. Itu namanya kehendak Allah yang dituangkan dalam petunjuk hidup, disebut kehendak yang tasri'i. Tapi apakah hanya itu kehendak? Kalau kehendak itu kita diberi kebebasan, kita bisa menolak, kita juga bisa menerima, kita bisa taat, kita bisa ingkar. Kalau terkait dengan undang-undang tasyri'i. Tapi kalau kepada undang-undang alam semesta, undang-undang sunatullah, undang-undang takwiniyah, kita nggak bisa menolaknya. Kehendak Allah yang di situ nggak bisa menolaknya. Kalau sebabnya ada, akibatnya pasti ada. Kita nggak bisa menolak sebabnya sudah ada, tapi akibatnya nggak boleh terjadi. Itu nggak bisa. Kalau kita masih punya gaya berpikir seperti itu, kita yang pasti kalah. Oh, ini sebab kematian sudah datang, kok orangnya nggak boleh mati. Nggak bisa. Kalau kita ingin dia nggak boleh mati, kita upayakan. Kita cegah sebab kematian itu datang. Kita ganti dengan sebab yang lain. Pada saat dia mau bunuh diri, kita tolong dia. Pada saat dia mau melompat ke rel yang keretanya sedang berjalan, ya apa ya, kita dorong dia agar keluar dari rel itu. Tapi pada saat kita sudah berikhtiar, sudah berupaya, sebab kematian tetap datang, kita nggak mampu menolak sebab kematian datang, ya kita harus rela lah. Kalau kita nggak rela, berarti kita sedang menentang undang-undang Allah. Kita sedang menentang kehendak takwiniyah ilahi. Nggak mungkin kita yang kuat. Kita pasti yang kesulitan. Kita yang pasti akan hancur sendiri. Siapa orang yang tidak belajar merelakan apapun yang terjadi, maka sehebat apapun, sejenius apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, dia tidak bakat untuk hidup tentram. Ada saja yang mengusik. Kita sudah berbuat bijak, baik, tiba-tiba kita difitnah orang. Itu sudah sebuah kejadian, sebabnya pasti ada. Kita harus rela terhadap kejadian ini. Tuh, kita emosional, marah-marah. Kita demo, kehendaknya nggak didengar, kemudian anarkis. Ya, gimana tuh? Kita sendiri yang rusak. Ya, jadi antara lain agama atau kehendak Allah yang tasyri'i itu membantu kita, memandu kita agar kita bisa menyesuaikan dengan kehendak Allah yang takwini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Ini dalam perspektif kehendak Allah yang takwini, bukan tasyri'i. Kehendak Allah yang takwini, siapapun orang, dia akan terliputi dengan kehendak Allah itu. Antara lain
Kalau kita menusuk perut dengan pisau, maka perutnya yang akan jadi model-model ya. Itu sesuai dengan kehendak takwiniyah ilahi, karena Allah punya kehendak, sebab begini akibatnya begini, sebabnya begitu akibatnya begitu. Sudah, waktunya sudah terlampaui. Terima kasih teman-teman atas segala partisipasinya, dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Semoga kita dipersaudarakan dalam selalu berproses menuju ke sejatian diri dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Mohon pamit, bos. Pamit, bos. Monggo Siwo. Cak cek triple plum, ya, ada di luar dia. Monggo Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat. Dan audiens, dengan demikian baru sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 29 Maret 2012. Saya Monix dan juga produser saya Jack Plum mohon diri, dan akan ketemu lagi nanti di acara Light at Night. Ya Jack ya? Siap. Oke, audiens, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika memang tidak bisa, balaslah kejahatan tersebut dengan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.